Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita Jumat 21 Januari 2022. Bacaan-bacaan suci yang menjadi kekuatan kita. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel bab 24 ayat 3 sampai 21, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada begitu banyak alasan mengapa kita menghargai orang lain. Bisa karena faktor umur yang lebih tua, pangkat atau jabatan yang lebih tinggi, sifat-sifat hidupnya yang menuju kepada kebaikan, ataupun perjuangannya dalam mengatasi masalah-masalah hidup, atau banyak hal lain yang bisa kita sebutkan. Oleh karena itu, menghargai dapat kita simpulkan sebagai sikap atau tindakan yang memandang orang lain sebagai bagian penting dari hidup kita, atau dapat memberikan pengaruh yang baik untuk kita. Mari mengingat sebentar orang-orang yang sangat kita hargai. Apa hal baik yang kita terima dari mereka untuk hidup kita? Pasti ada. Dalam bacaan pertama, Daud tetap menghargai Saul, sekalipun Saul telah berencana untuk membunuhnya. Ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul. Dikatakan dalam bacaan, "Sesungguhnya aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Namun Daud menghargai Saul sebagai tuannya, dan juga menghargai Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Maka dia tidak mewujudkan kesempatan itu menjadi kenyataan atau membunuh Saul. Buah penghargaan Daud ini adalah pertobatan Saul. Dia menangis di hadapan Daud, dan Saul menegaskan bahwa Daud akan menjadi raja, dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tangannya. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan panggilan dan penetapan murid-murid atau ke-12 rasul. Dasar penetapan ini adalah kehendaknya sendiri, dan mereka itu ditetapkan untuk menyertai dia melaksanakan tugas perutusan dari Bapanya. Latar belakang hidup para muridnya yang sangat sederhana, bukan orang-orang yang terpandang, bukan orang-orang yang berilmu sebagaimana orang-orang Farisi. Cukup untuk menjelaskan bagi kita bahwa Tuhan berkarya atas hidup setiap orang, sehingga setiap orang dapat menjadi berkat bagi orang lain, atau setiap orang dipakai Tuhan untuk membawa kebaikan. Di sisi lain, para murid sungguh menghargai penetapan ini dengan tampil menjadi orang-orang yang setia kepada Yesus dengan kesaksian-kesaksian yang benar. Hidup mereka dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Hari ini juga gereja semesta memperingati Santa Agnes, perawan dan martir. Cintanya kepada Tuhan menghantarkannya kepada maut. Ada begitu banyak cara digunakan untuk menodai cintanya kepada Tuhan, namun semuanya selalu berhenti pada kegagalan. Cinta abadi tak pernah luntur. Jalan terakhir yang harus diterimanya adalah kepalanya dipenggal. Saudara-saudariku yang terkasih, apa permenungan bagi kita? Yang pertama, mari kita menghargai orang lain sebagai bagian dari hidup kita. Yang kedua, masing-masing kita dipakai Tuhan dengan caranya untuk mewartakan kebaikannya. Semoga semakin banyak hal-hal baik yang dapat kita lakukan
Dan yang ketiga, sebagaimana Santa Agnes, nyawa dikorbankan demi cinta dan imannya kepada Tuhan. Persembahan apa, pengorbanan apa yang sudah kita buat sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan? Mari kita renungkan. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.